Puji Tuhan, saya ucapkan selamat sore kepada Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang ada pada saat sore hari ini. Tiba saatnya kita akan beribadah kepada Tuhan. Kita siapkan hati kita siapkan hidup kita untuk kita datang kepada Tuhan, karena kita tahu di tempat ini, di rumah ini ada mujizat Tuhan yang Tuhan sediakan, ada sesuatu yang dahsyat yang Tuhan kerjakan bagi kita pada saat sore hari ini. Kita angkat satu pujian, Yesus terlebih besar. Kasih Tuhan Yesus. Yesus
kami menyembah-Mu Tuhan, kami mengagungkan nama-Mu Yesus, kami buka hati bagi-Mu Tuhan. Haleluya, terima kasih Bapa. Glory, 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 haleluya. Haleluya. Kami rindu rasakan hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu rasakan jamaah-Mu Tuhan. Kami percaya Kau ada di tempat ini Tuhan. Kami percaya hadirat-Mu ada di sini Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya. Glory, glory, glory. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Saya undang untuk Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian ini 2 kali lagi. Nanti doa untuk firman Tuhan, doa untuk pembukaan. Saya minta dengan kasih Kristus Mbak Lina untuk berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali. Kita angkat pujian Allah itu baik. Baik, sungguh baik bagiku.
yang sungguh luar biasa. Dia adalah sobat kita yang setia. Dia adalah Allah yang setia dalam setiap kehidupan kita. Mari kita bangkit berdiri, kita angkat pujian. Ada satu sobatku yang setia. Silakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman itu yang menguatkan kehidupan kita. Biarlah firman itu yang memberikan jawaban dalam setiap kehidupan kita. Begitu juga firman Tuhan juga menyembuhkan segala setiap sakit kita yang kita hadapi, yang kita alami. Karena kita tahu kita punya Tuhan Yesus yang sungguh luar biasa. Kita angkat pujian bila hati terasa berat. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanmu.
Terima kasih Yesus. Bila hati terasa berat, amin. Tak seorang memberi beban. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Haleluya, terima kasih Tuhan. Dia berfirman, mari datanglah, kami datang Tuhan Yesus. Dia selalu berikan aku mudah memanggil Yesus. Dia ikut segala bebanku, di angannya sujud di atasnya, amin, haleluya. Ubahlah hidupku, amin. Engkau Allah yang sungguh baik bagi kami Tuhan. Engkau Allah yang sungguh luar biasa bagi kami. Saat ini kami datang kepadamu Tuhan. Kami merendahkan diri di hadapan-Mu. Segala kami, segala masalah, bahkan di segala sakit penyakit, kami letakkan di bawah kaki-Mu Bapa. Karena kami tahu saat kami datang kepada Tuhan Yesus, mujizat Allah terjadi, sesuatu terjadi, pemulihan terjadi, kesembuhan terjadi yang ada Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampunilah dosa-dosa kami, pelanggaran kami, perilaku kami, perbuatan kami, perkataan dan sifat kami.
kuduskan hati dan pikiran kami. Pada saat ini Tuhan Yesus, kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman ini Tuhan yang menjadi kekuatan buat kami, yang menjadi sumber jawaban buat kami, yang menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Dan firman itu juga yang menyembuhkan setiap sakit penyakit yang dihadapi setiap jemaat yang ada Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau berkati hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan isi hati. Engkau sembunyikan di belakang salib, Engkau urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Engkau memberikan hikmat ya Bapa, supaya setiap apa yang Tuhan sudah berikan kepada hamba-Mu dapat disampaikan buat kami. Kami terima firman-Mu Tuhan. Engkau yang segala kesalahan kami, kehidupan kami, agar kami lebih setia, lebih menyayangi Tuhan. Kami percaya saat ini Engkau sudah, terima kasih, dan Engkau sudah Engkau pada saat sore hari ini siap mendengarkan firman-Mu. Kami hikmat, pujilah nama-Mu di dalam. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selanjutnya saya serahkan kepada hamba yang melayani. Puji nama Tuhan. Selamat sore, selamat kita bertemu kembali sama-sama beribadah saat sore hari ini. Satu kesempatan yang Tuhan masih berikan buat kita. Mari Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, biarlah kita menikmati hadirat Tuhan, menikmati kuasa Tuhan. Dan seperti lagu yang tadi kita sama-sama nyanyikan, sujud di altarnya. Ya, ketika kita datang kepada Tuhan, percaya bahwa ada mujizat, ada pemulihan, ada kekuatan baru yang Tuhan akan nyatakan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, mari sama-sama kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Kita akan buka dalam Ayub, pasal yang ke-7, ayat yang pertama. Ayub, pasal yang ke-7, ayat yang pertama. Sekali lagi, Ayub pasal yang ke-7, ayat yang pertama. Ya, judul firman Tuhan saat sore hari ini, kita bergumul tidak sendiri. Ya, kita bergumul tidak sendiri. Ayub pasal yang ke-7, ayat yang pertama, demikian bunyi firman Tuhan, hidup itu berat. Bukankah manusia harus bergumul di bumi dan hari-harinya seperti hari-hari orang upahan? Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Kalau kita membaca yang bersama-sama, ya, kita baca ayat ini, dikatakan di sana perikopnya aja sudah hidup itu berat. Ya. Jadi pada zamannya Ayub dulu ternyata hidup itu udah berat Bapak Ibu Saudara ya. Tidak hanya pada saat ini. Ya. Dan apa yang dirasakan oleh Ayub, dan kita tahu kisah daripada Ayub bagaimana, ya Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, suatu hal yang mungkin di luar dugaan dia, suatu hal yang mungkin yang tidak diinginkan, bahkan mungkin kita juga jangan sampai lah ya gitu ya, jangan sampai seperti Ayub gitu loh ya Bapak Ibu Saudara. Tetapi apa yang dialami Ayub, ya itu benar-benar di luar dugaan Ayub, di luar dugaan manusia. Ya, tetapi Tuhan izinkan, Tuhan izinkan itu terjadi dalam kehidupan Ayub. Ya, dikatakan bukankah manusia itu harus bergumul di bumi? Dikatakan di sana ada kata bergumul, bergumul itu punya arti berjuang, bergulat. Ya, saudara bisa bayangkan setiap hari manusia itu harus bergulat, harus berperang, harus berjuang.
Jadi kalau kita hidup, ya itu bukan apa ya, boleh saya katakan bukan buat nyantai, bukan buat yang ongkang-ongkang kaki ternyata, ya. Tapi kalau kita melihat apa yang pernyataannya Ayub dikatakan, bukankah manusia harus bergumul di bumi? Bukankah manusia harus bergulat? Bukankah manusia harus berjuang? Bukankah manusia itu harus berperang untuk tetap mempertahankan kita sebagai anak-anak Tuhan? Ya. Kalau dikatakan setiap hari kita itu sedang bergulat, setiap hari kita sedang bergumul. Ya, bergumul melawan hal-hal jahat, bergumul melawan keinginan-keinginan daging yang berlebihan, bergumul melawan hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Jadi setiap hari kita itu bergulat. Setiap hari kita itu berperang, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, untuk apa? Untuk menjadi seorang pemenang. Ya, kita boleh tahu ketika kita bergulat, ketika kita berperang, ketika kita bergumul, ketika kita berjuang, ada saatnya bahkan mungkin ada di titik klimaks kita tidak mampu. Ada di mana saat-saat kita tidak berdaya, ada di mana saat kita lemah. Ya, tapi justru harus kita menyadari disitulah kita harus percaya, ya, bahwa kita tidak sendiri, bahwa kita tidak berjuang sendiri, bahwa kita tidak bergumul sendiri. Ya, dan terus menjadi penghiburan bagi kita bahwa Dia turut merasakan apa yang kita rasakan. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, kalau Tuhan masih izinkan, kalau Tuhan masih beri kita nafas, kalau Tuhan masih berikan kita kehidupan, berarti benar-benar kita harus bergumul. Benar-benar kita harus berjuang di bumi ini. Benar-benar kita harus bergulat di bumi ini. Ya, untuk apa? Untuk melawan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Untuk melawan hal-hal yang jahat, hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ya. Kita bergumul Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Bukankah manusia harus, ya, katakan di sana kata harus bergumul di bumi. Kenapa kita harus bergumul? Kenapa kita harus berjuang? Ya, jadi ada tujuan. Kalau kita melihat bahwa bagaimana Tuhan menciptakan manusia, ya bagaimana Tuhan menciptakan segala sesuatunya di hari pertama sampai hari yang ke-6, Tuhan Yesus punya tujuan. Tuhan Yesus punya maksud. Demikian juga dengan kita. Kenapa kita tetap mempertahankan iman kita? Kenapa kita terus berjuang? Kenapa kita harus bergumul? Kita mau lihat di dalam 2 Korintus. 2 Korintus pasal yang keempat. 2 Korintus pasal yang keempat. Ayat yang ke-17. 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang ke-17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-17 dikatakan di sana penderitaan ringan yang sekarang ini. Wow. Ya. Firman Tuhan menyatakan bahwa penderitaan ringan yang sekarang ini. Kalau kita secara manusia ini penderitaan berat sekali Bapak Ibu Saudara. Ya. Di 2 Korintus atau 2 Korintus juga ya, dikatakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami itu adalah pencobaan biasa. Di 2 Korintus dikatakan, 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-17, penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami.
Maka oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita harus tetap berjuang, kita harus tetap bergulat, kita harus tetap mempertahankan iman kita. Buat apa? Sebab nantinya kita akan menerima kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jadi penderitaan yang kita alami saat ini, pergumulan yang harus kita alami, perjuangan yang harus kita alami ini adalah penderitaan, perjuangan yang ringan. Sebab nantinya kita akan mendapatkan kemuliaan yang kekal, mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal. Segala sesuatu itu kan ada prosesnya. Sekalipun mie instan, ya langsung kita makan tapi punya proses, ada proses. Ya. Saudara yang dikasih Tuhan, makanya kenapa kita harus berjuang? Ya, karena ketika kita mungkin lemah, ya seperti saya katakan tadi, ada saat-saatnya kita sudah di titik puncak ketidakmampuan kita. Ada saatnya kita di titik klimaks ketidakberdayaan kita. Tetapi mari kita ingat kebenaran firman Tuhan. Ya, kita bersyukur punya firman Tuhan yang senantiasa mengingatkan kita dikala kita sedih, dikala kita sendirian, dikala orang yang ada di sekeliling kita mungkin tidak tahu keadaan kita. Tetapi kita punya sahabat yang setia. Kita punya firman yang menjadi penghiburan kita. Jadi ketika kita lemah, ingat penderitaan yang aku alami, penderitaan yang kami alami ini ringan. Ya, sebab kami akan mendapatkan kemuliaan yang kekal, melebihi segala-galanya. Ya. Yang berikutnya, kenapa kita harus tetap berjuang? 2 Timotius pasal yang keempat. 2 Timotius pasal yang keempat, ayat yang ke-8 saja. 2 Timotius pasal yang keempat, ayat yang ke-8. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Ya. Kenapa kita harus tetap berjuang? Kenapa harus kita tetap bergumul di bumi ibu? Sebab nanti di akhirnya, ketika Tuhan jemput kita, ketika Tuhan panggil kita, bahkan di ayat yang ke-7 kita baca, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Ketika kita sudah ketika kita sudah capai garis akhir, ya, kita akan mendapatkan mahkota kebenaran. Jadi kenapa harus kita tetap berjuang? Kenapa kita harus tetap bertahan, mempertahankan iman kita? Kenapa Tuhan kita harus tetap bergumul di bumi ini? Sepertinya seolah-olah gak ada tujuannya. Seolah-olah gak ada maksudnya. Ya. Tetapi ingat, ada mahkota kebenaran yang akan kita capai nanti ketika kita ada di garis akhir. Ya. Jadi kalau kita ada sampai saat ini, itu kita masih bergumul ya, tadi firman Tuhan katakan, harus bergumul sebab kita akan mencapai kemuliaan itu, kita akan mendapatkan dan mencapai itu mahkota kebenaran. Selagi kita tetap ada, selagi kita sesuai berjalan sesuai dengan kasih karunia Tuhan, kita tetap ada di relnya Tuhan, kita tetap melakukan firman Tuhan, ya, kita tetap berjuang untuk melawan hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, maka kemuliaan itu akan kita terima. Mahkota kebenaran itu Tuhan juga akan berikan bagi kita. Ya. Yang berikutnya Filipi pasal yang kedua. Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Kenapa kita harus tetap berjuang untuk kita tetap dapat mengerjakan keselamatan kita?
Kenapa kita harus bergumul? Supaya kita dapat mengerjakan keselamatan yang Tuhan sudah beri. Ya, seperti saat ini, ya, kami hamba-hambanya tidak bisa mengontrol seluruh jemaat. Apakah jemaat berdoa, apakah jemaat baca firman Tuhan, apakah jemaat melakukan firman Tuhan, kami nggak mampu, kami nggak bisa periksa, kami nggak bisa kontrol. Ya, tetapi firman Tuhan katakan di Amsal atau di Amsal ya, bahwa mata Tuhan itu mengawasi orang jahat dan orang baik. Ada pribadi yang mengawasi Bapak Ibu Saudara, ada yang mengawasi seluruh aspek kehidupan Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, seluruh jemaat ngapain, ya Tuhan yang tahu, Tuhan yang mengawasi. Ya, Saudara yang dikasih Tuhan, apakah Bapak Ibu Saudara tetap mengerjakan keselamatan Bapak Ibu Saudara dengan kondisi saat-saat ini? Ya, kami tidak ada lebih lagi gitu ya, nggak bisa memeriksa lebih lagi. Apakah ibadah, apakah berdoa, apakah baca firman. Ya. Tetapi firman Tuhan katakan Pak, saat sore hari ini mengingatkan kepada kita, tetap kerjakan keselamatan kita. Ya. Selama kita masih berjuang, kenapa kita harus berjuang, kenapa kita harus bergumul. Ya. Supaya kita tetap mengerjakan keselamatan kita. Ya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita akan mampu, kita akan kuat bergumul dengan beban secara manusia, bahkan di Ayub dikatakan hidup itu berat. Ya, hidup itu berat, seberat apapun, tapi kalau ada Yesus bersama-sama dengan kita, sehingga akan berkata bahwa penderitaan ringan. Kita akan berkata bahwa penderitaan, pergumulan, persoalan kita itu adalah ringan. Ya, itu karena ketika kita mengikut Yesus, bukan karena kesalahan kita ya Bapak Ibu Saudara, bukan karena bukan karena kita melakukan dosa. Kalau kita melakukan dosa udah wajar kalau kita takut yang berlebihan dan sebagainya Bapak Ibu Saudara ya. Rasanya enggak kuat, berat banget karena kita melakukan dosa. Ya, tapi kalau kita lakukan firman Tuhan, taat akan firman, ya, memang hidup itu berat. Tetapi kalau ada Yesus yang ada Yesus bersama-sama dengan kita, itu yang menjadi kekuatan kita, ya. Supaya kita tetap kuat untuk bergumul, supaya kita terus menikmati perjuangan. Jadi ketika kita bergumul, nikmati aja pergumulan itu, ya. Nikmati aja perjuangan itu, nikmati aja bergulat dengan pergumulan, bergulat dengan persoalan-persoalan, bergulat dengan apapun, nikmati saja Bapak Ibu Saudara. Ya, kita lihat di dalam 2 Timotius pasal yang keempat, supaya kita tetap kuat, supaya kita tetap bertahan, supaya kita tetap kuat bergumul, kita tetap kuat berjuang, kita tetap kuat untuk bergulat dengan kondisi dan untuk melawan hal-hal yang jahat, melawan hal-hal yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? 2 Timotius pasal yang keempat, kita kembali kepada 2 Timotius pasal yang keempat, ayat yang kelima. 2 Timotius pasal yang keempat, ayat yang kelima, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Supaya kita tetap bertahan, supaya kita tetap kuat dalam bergumul, kuasailah dirimu dalam segala hal. Mari kita belajar menguasai diri kita dalam segala hal. Supaya kita dapat sabar menderita. Ya, sabar menderita, sabar berjuang, sabar untuk senantiasa melakukan firman-Nya. Lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayanan. Supaya kita tetap kuat untuk bergumul. Berikutnya, untuk kita tetap kuat bergumul, kita kembali ke 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang ke-16. 2 Korintus pasal yang keempat. 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang ke-16. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot,
namun manusia batinnya kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab itu kami tidak tawar hati. Ya, beberapa minggu yang lalu hambanya menyampaikan, ya, jangan tawar hati, jangan putus asa, tapi dengan semangat, memiliki semangat, jangan pantang menyerah. Ya, jangan menyerah. Harus dengan semangat, jangan tawar hati. Ya, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, nikmati aja pergumulan yang ada, nikmati aja prosesnya Tuhan. Ya, nikmati aja perjuangan kita. Ingat, ada kemuliaan, ada mahkota yang akan menanti kita, yang Tuhan akan beri buat kita kalau kita sampai di akhir, sampai di garis akhir. Untuk kita tetap menikmati perjuangan. Berikutnya adalah hati yang gembira. Amsal pasal yang ke-17. Amsal pasal yang ke-17, ayat yang ke-22. Amsal 17 ayat yang ke-22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Firman Tuhan gak berkata firman Tuhan gak hanya berhenti, hati yang gembira adalah obat. Gak. Ya, tetapi dikatakan hati yang gembira adalah obat yang manjur, saudara. Ya, menunjukkan bahwa hati yang gembira itu benar-benar obat yang paling manjur, yang paling top, markotop mungkin. Obat yang paling bagus, paling mahal. Ya, firman Tuhan gak berkata hanya hati yang gembira adalah obat, titik, enggak. Tapi firman Tuhan katakan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Ya, mungkin kalau dijual di apotek gitu ya, Bapak Ibu Saudara mungkin mahal itu ya. Mau beli obat apa? Hati yang gembira gitu ya. Penjual apoteknya bingung gitu. Obat apa ini? Jenis apa ini? Tetapi untuk kita terus tetap kuat untuk bergumul, untuk kita tetap kuat untuk berjuang, bergulat dengan segala kondisi, dengan hal-hal, dengan keadaan apapun juga, biarlah kita nikmati, ya, kita kuasai diri kita, kemudian jangan tawar hati, jangan menyerah, Tuhan pasti akan tolong. Sekali lagi, dalam tanda kutip kita bukan berbuat dosa. Kalau kita berbuat dosa, kita nggak bisa menguasai diri kita. Ya. Tapi ketika kita menghadapi hal seperti ini Bapak Ibu Saudara, ya, mari jangan tawar hati, tetap semangat. Kemudian hati yang gembira, bersukacitalah senantiasa, amin. Ya. Mari Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, seluruh jemaat Tuhan yang ada tetap kuat. Semua bergumul. Ya, sebagai firman Tuhan di Ayub tadi ya dikatakan bahwa bukankah manusia harus bergumul di bumi? Ya, kita manusia. Ya, semua bergumul di bumi ini. Oleh sebab itu mari tetap kuat di dalam Tuhan Bapak Ibu Saudara, tetap pertahankan iman Bapak Ibu Saudara, ya. Tetap berjuang, tetap bergulat, tetap berperang. Tuhan yang akan menolong kita. Ya, Tuhan akan menolong setiap kehidupan kita. Ya, kita tidak bergumul sendiri, kita tidak berperang sendiri, tapi ada Yesus yang ada bersama-sama dengan kita. Dia yang akan menjadi kekuatan kita sehingga kita boleh melewati segalanya, melewati semuanya, dan kita akan tampil menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Puji Tuhan, demikian renungan firman Tuhan saat malam hari ini menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Sama-sama kita ngasih satu pujian. Tiada sekalipun Tuhan meninggalkanku berjuang sendiri. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Engkau Allah yang luar biasa buat kami Tuhan. Engkau pribadi yang luar biasa buat kami Yesus. Oh, haleluya. Haleluya. Amin, 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 amin.
tiada sekalipun Tuhan meninggalkan. Ku berjuang sendiri di dalam hidupku, tiada sesaat pun Engkau membiarkan ada yang menghalangi rencanamu atasku. Tiada sekalipun, tiada sekalipun Tuhan meninggalkan. Ku berjuang sendiri di dalam hidupku, tiada sesaat pun Engkau membiarkan. Amin. Ada yang menghalangi rencanamu atasku. Kaulah Tuhan yang berkuasa, tunjukkan jalan atas setiap perkaraku. Amin. Dan ku hidup bukan karena melihat, namun percaya ada pertolongan yang ajaib bagiku selalu. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan yang berkuasa, tunjukkan jalan atas setiap perkaraku. Oh, dan ku hidup bukan karena melihat, namun percaya ada pertolongan yang ajaib bagiku selalu. Haleluya. Oh, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak berjuang sendiri, kita tidak bergumul sendiri, tapi ada Yesus yang ada bersama-sama dengan kita. Dia ada bersama-sama dengan setiap kehidupan kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dan kita percaya tidak ada rencana Tuhan yang gagal atas kehidupan kita. Dia Tuhan yang luar biasa. Dia Yesus, dia Bapa yang luar biasa bagi kita. Sama-sama kita bangkit berdiri. Haleluya, haleluya. Amin. Luar biasa Kau Tuhan. Tunjukkan jalan atas setiap perkara kami Tuhan. Engkaulah kekuatan kami. Haleluya. Tiada sekalipun Tuhan meninggalkan. Ku berjuang sendiri di dalam hidupku, tiada sesaat pun Engkau membiarkan ada yang menghalangi rencanamu atasku. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan yang berkuasa, tunjukkan jalan atas setiap perkaraku. Oh, dan ku hidup bukan karena melihat, namun
serahkan pada Ibu Gembala. Jatuh hidup bukan yang ajaib bagi selalu. Malah Tuhan yang berkuasa tunjukkan jalan atas setiap perkara. Dan ku hidup bukan karena namun percaya ada pertolongan yang ajaib bagiku selalu. Haleluya, 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 haleluya. Ada pertolongan yang ajaib bagi kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada sore hari yang Kau berkati ini, Engkau Tuhan telah mendidik kami kembali. Engkau telah mengajar kami kembali. Engkau telah mengingatkan kami kembali di ibadah pertengahan minggu ini Tuhan. Bahwa kami harus berjuang dan kami tidak berjuang sendiri. Engkau ada bersama kami. Engkau menolong kami di dalam setiap pergumulan kami. Engkau Tuhan bersama kami dalam setiap peperangan kami ya Tuhan. Kami percaya dan pertolongan-Mu itu ajaib Tuhan. Dan apa yang Tuhan izinkan terjadi membawa kepada hal-hal yang baik bagi kami. Bahwa ada mahkota tersedia bagi kami. Sebab itu Tuhan mari bawa kami terus menikmati Tuhan proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam setiap kehidupan kami. Hingga kami boleh Tuhan ada penguasaan diri, kami tidak tawar hati dan kami selalu ada sukacita dan kami selalu ada Tuhan dalam pertolongan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan Engkau melawat jemaat-Mu di rumah mereka masing-masing saat sore hari ini. Mereka yang mendengar Tuhan dan mengikuti ibadah ini, mereka diberkati, mereka dikuatkan, mereka dipulihkan ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kami percaya firman-Mu saat sore hari ini meneguhkan kami, menguatkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat anugerah keselamatan dari Allah Bapa, kasih sayang damai sejahtera dari Tuhan Yesus, pengurapan dan penyertaan dari kuasa Roh Kudus memberkati kita mulai saat ini sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.